Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya bada. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil amma ba'du. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita seluruh warga Sawan Elok bisa berkumpul di Masjid Taqwa dalam rangka melaksanakan perintahnya sunnah Rasulullah dan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan sholat Idul Adha, dan insya Allah nanti dilakukan setelah sholat Idul Adha pemotongan hewan kurban. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh jamaah sholat Idul Adha, mudah-mudahan seluruhnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah kami menyampaikan laporan Idul Kurban yang persiapannya lebih dari 1 bulan setelah Hari Raya Idul Fitri. Kami hari ini mewakili saudara kita yang hari ini tidak bisa berkumpul dengan kita, yaitu Bapak Haji Abdul Ghafur yang 2 minggu yang lalu orang tuanya dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersingkat waktu karena sholat Idul Adha insya Allah akan setelah saya menyampaikan beberapa saudara-saudara kita yang menitipkan hewan kurban, nanti ada kegiatan yaitu mengumumkan infak. Mudah-mudahan setelah itu kita sholat insya Allah jam 7 kurang 10 menit kita bisa melaksanakan sholat. Baik, kami akan melaporkan kegiatan pada hari ini. Insya Allah yang akan menjadi imam atau dan khotib pada hari ini insya Allah akan dipimpin guru kita Dewan Syariah Ustadz Iwan Setiawan. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita untuk memimpin jalan sholat Idul Adha.
Selanjutnya Bilal insya Allah akan dikumandangkan saudara kita Bapak Maulana. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Saya sampaikan semua penerimaan hewan kurban untuk saat ini saya ada di mimbar, yaitu untuk hewan kurban sapi sampai hari ini berjumlah 12 ekor sapi. Dan alhamdulillah tahun ini kami sebutkan dengan julukan kurban hebat. Karena apa? Karena sapi-sapi yang kita datangkan pada hari ini bermacam ragam. Ada sapi limusin yang beratnya kurang lebih hampir 600 kilo. Di Jawa kemarin 600 kilo karena dalam perjalanan menuju Masjid Taqwa beratnya turun 40 kilo menjadi 560 kilo. Mudah-mudahan tadi malam kita kasih makan bisa pulih walaupun hanya 10-20 kilo. Yang kedua, berat 490 kilo dan 470 kilo dan 400 kilo. Dan yang paling kecil beratnya 300 kilo, itu hanya satu sapi. Jadi insya Allah hari ini bersama-sama jamaah seluruh Masjid Taqwa, kami mohon yang sudah terdaftar menjadi panitia, kami harapkan untuk hadir tepat pukul jam 8 karena mengingat waktu supaya pendistribusian untuk di lingkungan kita seluruh RT yang berjumlah 12, insya Allah sebelum jam 12 bisa didistribusikan. Kami mohon seluruh panitia yang sudah terdaftar, karena kita keterbatasan waktu sebelum pandemi dicabut oleh Presiden Jokowi tanggal 22 Juni, panitia kita batasi hanya 100 orang, maka kita hanya menyediakan baju seragam 100 orang karena masih pandemi pada waktu itu. Tapi nanti kalau ada saudara-saudara kita yang memang ingin membantu, silakan, tapi tidak ada seragamnya. Karena kita rapat dari sebulan yang lalu memang diputuskan karena masih pandemi kita hanya 100 panitia, ibu-ibu 30 karena ibu-ibu yang layak untuk mengasih konsumsi kita semuanya. Dan seluruh konsumsi insya Allah alhamdulillah sudah terpenuhi. Untuk minuman dingin bisa nanti ngambil langsung di kulkas melalui ibu-ibu, karena Masjid Taqwa sudah ada kulkas atau sokes yang untuk kegiatan kita sholat 5 waktu, supaya bapak ibu kalau habis pulang sholat bisa minum, udaranya sejuk di masjid, pulang pun dingin dan sejuk setelah minum air dingin. Terima kasih. Untuk hewan kambing, untuk saat ini mudah-mudahan nanti bisa menambah, berjumlah domba dan kambing 14 ekor. Mudah-mudahan bapak ibu yang hari ini belum bisa berkorban, kami masih tunggu 3 hari yang akan datang sebagai hari tasyrik. Mudah-mudahan hari ini mungkin bapak belum dikasih lapang rezeki, lusa dan besok dan lusa mudah-mudahan kalau ada rezeki kita masih bisa menerima dan menyalurkan kembali. Tidak panjang kalam kami ini karena takut ibu-ibu yang sana panasnya udah mulai terbit. Insya Allah Ustadz Iwan bisa memimpin sholat setelah pengumpulan infak dan dana. Billahi taufiq wal hidayah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu al-wahidul azizul ghaffar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة الأبرار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد فيا إخوة الإسلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل القائل في حكمه كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatannya sempurnalah semua amal kesolehan, yang dengan keutamaannya turunlah berbagai kebaikan dan keberkahan, yang dengan taufiknya tercapailah berbagai maksud dan tujuan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sehingga kepada kita semuanya. Jemaah yang semoga dimuliakan Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum, karena sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kali sampai pada momen Idul Adha, kita diingatkan kembali akan kisah agung keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah penuh teladan bagi segenap manusia sepanjang zaman. Kisah keluarga Nabi Ibrahim telah tercatat dalam sejarah yang menjadi legenda sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Inilah kisah keluarga teladan, keluarga yang telah berhasil membangun dan menanamkan tauhid dan segenap sendi-sendi kehidupan. Kisahnya telah tak akan lekang dimakan waktu, tak pudar dimakan zaman. Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail adalah potret anggota keluarga yang sempurna dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap individu dari keluarga utama ini benar-benar menunjukkan kualitas ultra prima dalam bertauhid secara murni yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan nabi yang termasuk ulul azmi. Gelar ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada rasulnya yang mempunyai ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan tugas kerasulannya. Di antara ujian Nabi Ibrahim adalah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusu di suatu lembah yang tandus dan gersang, tak ada air, yang tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu begitu sepi, sunyi, tanpa penghuni. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang memerintahkan agar menempatkan istri dan putranya di tempat tersebut. Saat itu mereka terlihat ada bukit yang berwarna merah dan di atasnya terdapat bekas rumah tua dari dahan-dahan kayu yang sudah mengering. Di sanalah Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail. Ketika itu Nabi Ibrahim langsung pergi tanpa menengok sedikit pun kepada Hajar. Bahkan Hajar saat itu menangis dan memanggil-memanggil. Tetapi jemaah yang semoga dimuliakan Allah, semakin jauh Nabi Ibrahim dan meninggalkan Siti Hajar, maka saat itu Hajar berkata pada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala?" Lalu Ibrahim menjawab, "Betul, ini adalah perintah dari Allah." Lalu kata Siti Hajar, "Kalau begitu wahai Ibrahim, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata ujian tidak sampai di sini. Di usianya yang telah menginjak 86 tahun, betapa bahagianya beliau ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, anugerahkan pada aku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka melalui rahim Siti Hajar lahirlah seorang bayi yang mungil yang diberi nama Ismail. Hari-hari pun diisi dengan kebahagiaan. Bayi mungil itu membuat hidup keluarga Nabi Ibrahim seakan penuh pelangi yang indah berwarna-warni. Senyum bahagia membuat hidupnya penuh dengan pesona. Kecintaan Nabi Ibrahim terhadap Ismail sangatlah besar. Ismail tumbuh dengan akhlak dan perilaku yang baik, anak yang elok rupawan, enak dipandang, sehat dan cekatan. Ia pun tumbuh menjadi anak yang soleh, taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya.
Namun Allah punya rencana lain. Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya yang datang 3 kali berturut-turut. Situasi ini diabadikan di dalam Al-Qur'an, surah As-Saffat ayat 102. Allah berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Falamma balagu ma'us sa'ya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu usia Ismail sekitar 7 sampai 13 tahun menurut beberapa pendapat ulama. Pada malam tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putra kesayangannya yaitu Ismail. Setelah mendapat mimpi tersebut, Nabi Ibrahim merasa bingung. Maka dari mulai pagi sampai sore Nabi Ibrahim termenung. Maka situasi termenung dan merasa bingung inilah disebut dengan hari Tarwiyah. Kemudian pada malam 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi kembali dengan mimpi yang sama. Nabi Ibrahim pun mulai yakin bahwa mimpi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi landasan, menjadi alasan kenapa tanggal 9 Zulhijjah dinamakan hari Arafah, berasal dari kata Arafah, mulai yakin dan tahu. Malam ketiganya, yakni malam 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim pun mimpi yang sama, persis seperti mimpi kedua malam sebelumnya. Akhirnya Nabi Ibrahim bertekad menyembelih putranya. Maka pada hari itu dinamakan Yamun Nahar, artinya hari penyembelihan. Saat itu Ibrahim langsung memberitahu kepada putranya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur maza tara, maka perhatikanlah bagaimana pendapatmu. Maka dengan mantap Ismail menjawab, qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim membawa putranya ke Mina untuk melaksanakan perintah kurban. Sesampainya di sana, dengan berlinang air mata disertai kesedihan yang mendalam, beliau mantap untuk menyembelih putra kesayangannya itu. Melihat situasi seperti ini, setan datang memanfaatkan situasi batin ketiga orang hamba Allah ini. Setan datang kepada hati Nabi Ibrahim, setan datang kepada hati Siti Hajar, dan setan datang kepada hatinya Ismail agar menggagalkan perintah tersebut. Namun keimanan Nabi Ibrahim, keimanan Siti Hajar, dan juga keimanan Ismail tidak tergoyahkan. Maka untuk mengusir setan yang terus mengganggu, Nabi Ibrahim melempar setan tersebut. Dan inilah yang menjadi cikal bakal adanya ibadah melempar zumrah. Kemudian Ibrahim menempelkan pisau tajam di leher Ismail. Maka pada saat itu Allah menunjukkan kebesarannya. Allah mengganti sembelihan dengan seekor kambing besar yang dibawa oleh malaikat Jibril. Melihat situasi seperti ini, maka malaikat Jibril berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu disambut oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan dijawab oleh Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, inilah awal pertama disyariatkannya kita untuk berkurban pada tanggal 10 Zulhijjah, dan dilanjutkan dengan 11, 12 dan 13. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan teladan kepada kita. Keluarga Nabi Ibrahim sangat layak dan pantas dijadikan role model dalam membangun kehidupan rumah tangga. Nabi Ibrahim adalah figur ayah dan suami yang sangat ideal. Siti Hajar adalah figur seorang ibu dan istri yang sangat ideal. Nabi Ismail adalah figur seorang anak dan seorang pemuda yang sangat tangguh. Untuk itu,
bagi para bapa, kaum muslimin yang hadir pada saat ini, mari kita sama-sama untuk meniru sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Suami yang mampu mendidik akhlak dan akidah yang baik kepada anak dan istrinya. Suami yang mampu jadi ar-rijal, yang bertugas sebagai qawwam, sebagai mana tertuang dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Memimpin mereka artinya mengatur urusan, memberikan nafkah yang halalan tayyiban, melindungi, membimbing dan mendidik anak dan istrinya, mengarahkan dan menjaga anak dan istrinya agar jangan sampai terjerumus kepada kesesatan. Jadilah suami yang sabar menghadapi sifat dan sikap sang istri. Tetap tenang dan lemah lembut kepada istri, mendengarkan setiap curhatan istri, menjaga cinta dan kasih sayangnya kepada istri. Jadilah laki-laki yang terbaik dalam keluarga, suami yang terbaik bagi istri, dan ayah yang terbaik bagi anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dan dalam bergaul dengan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dalam keluargaku. Kepada jemaah ibu-ibu kaum muslimat, jadilah sosok ibu dan istri seperti Ibunda Hajar, yang tetap setia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada suaminya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak takut ditinggalkan sendirian jika itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah, di zaman ini peluang begitu besar bagi para wanita untuk mendapatkan cita-cita, meniti karir yang diinginkan. Pintu begitu terbuka lebar untuk meraih pangkat dan jabatan, bahkan harta kekayaan secara mandiri. Seorang istri punya peluang yang mendapatkan kedudukan dan penghasilan lebih banyak daripada suami. Konsekuensinya adalah seorang istri berpotensi merasa cukup dan sanggup memenuhi kebutuhan hanya sendiri tanpa bergantung kepada suami, sehingga merasakan tidak butuh kepada suami. Dalam situasi seperti ini, apabila iman tidak dijadikan landasan, apabila Al-Quran tidak dijadikan pegangan kita, maka berpotensi melahirkan perempuan-perempuan pembangkang, istri-istri yang tidak taat lagi kepada suami, istri-istri yang tidak bersyukur kepada suami, istri yang tidak hormat kepada suami, istri yang pandai berdebat dengan suami, istri yang sering membuat suaminya marah. Dan inilah perempuan yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk perempuan-perempuan yang akan dilemparkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitun nara falam arakal yaumi manzaran qattun wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini, dan aku melihat ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Qalu, para sahabat bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa para wanita tersebut menjadi mayoritas di dalam neraka ya Rasulullah? Qala bi kufrihinna, Rasulullah menjawab, dikarenakan kekufuran mereka. Qila yakfurna billah, lalu dikatakan lagi, ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Qala yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan. Rasulullah menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan kufur kepada kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian dalam suatu waktu, summa ra'at minka syai'an, summa ra'at minka sayan, kemudian suatu saat dia melihat keburukan pada dirimu, qalat ma ra'aitu minka khairun qattun, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali pun pernah melihat kebaikan yang ada pada dirimu. Untuk itu wahai wanita, wahai para istri, wahai para ibu, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kalian istri yang taat pada suami karena Allah. Silakan kalian pandai dalam urusan apapun, silakan kalian punya karir yang banyak, relasi yang luas, kedudukan yang tinggi, harta yang melimpah, tapi jangan sampai sedikit pun mengurangi kehormatan kalian kepada para suami. Ingatlah
Ingatlah wahai saudari-saudariku, taatnya suami, taatnya kalian kepada suami akan membuka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Keriduan suami kepada para istri akan membuka keriduan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang meninggal lantas suaminya ridho kepadanya, maka ia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis lain, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita telah melaksanakan solat 5 waktu, telah puasa di bulan suci Ramadan dan menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu suka. Hadirin jamaah sholat Id yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman seperti sekarang ini, kita patut waspada dan hati-hati. Di era digital ini ada situasi yang sangat mengerikan tentang sosok sebuah keluarga. Ketika di luar rumah, ayah dan ibu sibuk dengan pekerjaannya. Saat di dalam rumah, sibuk dengan gadgetnya. Ayah, ibu dan anak lebih banyak menghabiskan waktu bermain dengan ponsel dan tabletnya, sehingga mereka menjadi kecanduan screen time. Akibatnya, anggota keluarga sibuk dengan dunianya masing-masing. Komunikasi mereka sangatlah buruk. Bahkan yang parah lagi, mereka menjadi jauh dari Al-Quran dan meninggalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang semoga dimuliakan Allah, ini adalah potret keluarga yang sangat buruk, yang nanti kita patut berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari situasi keluarga seperti ini. Jemaah yang semoga dimuliakan Allah, inilah gambaran keluarga yang nanti di akhirat mereka akan saling dakwah, mereka akan saling seret ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan saling lari karena takut saling didakwa. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan juga anak-anaknya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jikalau kita meneladani keluarga Ibrahim, jika laki-laki meneladani Ibrahim sebagai sosok ayah dan suami, jikalau perempuan meneladani Siti Hajar sebagai sosok ibu dan juga seorang istri, maka insya Allah akan melahirkan anak seperti sosok Nabi Ismail, seorang anak yang kehadirannya menjadi penjujuk mata, pelipur lara, sebagaimana dalam doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan juga insyaallah akan melahirkan anak-anak yang soleh, yang senantiasa melaksanakan solat 5 waktu, sebagaimana dalam doa yang sering kita panjatkan, Rabbi ja'alni muqimas solati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Dan insya Allah akan tercipta sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sebuah keluarga yang mendapatkan cucuran rahmat, keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang senantiasa berkumpul bukan hanya di dunia tetapi sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim innahu huwal barrur raufur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa zarul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidu 'ala at-ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ati was-sami wa jamil ma'murati wal wajibat wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada bi nafsi wa sana bi malaikati al-musabbihati bi qudsi Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi was suyufa wal mukhtalifa wasyadida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar ibadallah Inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar 'aidun sa'idun wa kullu 'amin wa antum bi khair wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.